Selamat pagi, ini adalah analisis isu kontemporer dalam kerangka sikap perilaku bela negara. Kita lihat dulu di sini ada petuah dari Charles Handy. Kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu, sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar bisa sukses menghadapi masa depan. Tentu ini ada kaitannya dengan isu-isu kontemporer yang dibahas di sini nanti. Ada hal-hal yang memang sudah terjadi di masa lalu dan kemungkinan bisa terjadi lagi di masa depan. Itu sebab dalam sikap bela negara kita harus senantiasa siap, gitu, standby untuk menahan laju risiko apapun untuk mempertahankan bangsa dan negara kita. Peter Sinch, 97. Kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Michael Hammer, 97. Kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan jadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Jadi misalnya kita sudah berhasil mengusir penjajah di masa lalu, tapi siapa bilang kita tidak bisa dijajah lagi? Dan mungkin definisi penjajahannya sudah agak bergeser, tapi mungkin kita masih dijajah. Entah secara ekonomi, secara kultur, secara yang lain-lain, mungkin. Nah, kita lihat. Undang-Undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kalau ada kebijakan yang dibuat oleh pejabat tetapi tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kita sikat ramai-ramai, guys. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, itu yang utama. Nah, menjadi PNS yang profesional. Satu, mengambil tanggung jawab, tetap disiplin dan akuntabel, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang dibuat, fair alias adil, dan berbicara berdasarkan data. Nah, ini penting. Menindaklanjuti dan menuntaskan komitmen serta menghargai integritas pribadi. Ya. Berbicara berdasarkan data. Yang membingungkan adalah di Indonesia ini ada instansi-instansi tertentu yang malah apa ya, litbangnya dihapus gitu. Jadi bagaimana sebuah kebijakan bisa dibuat dengan baik tanpa basis riset dan data yang akurat. Menunjukkan sikap mental positif, bersedia menerima tanggung jawab kerja, suka menolong, menunjukkan respek dan membantu orang lain sepenuh hati, tidak tamak dan tidak arogan, serta tidak bersikap diskriminatif atau melecehkan orang lain. Tidak arogan. Tentang saya senior gitu loh, semua harus dituruti misalnya gitu. Saya ASN gitu loh, kamu orang biasa, nggak bisa gitu. Saya ABRI gitu, nggak bisa gitu. Saya presiden, nggak bisa. Semua warga negara Indonesia, apapun jabatan dan kedudukannya, harus tunduk di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengutamakan keprimaan, nomor 3. Belajar terus-menerus. Bukan berarti sudah lulus S1, S2, S3, lalu tidak belajar lagi. Itu salah. Semangat memberi kontribusi, melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi lebih baik. Nomor 4. Menunjukkan kompetensi. Dimanifestasikan dalam bentuk kesadaran diri, keyakinan diri, dan keterampilan bergaul, mampu mengendalikan diri, menunjukkan kemampuan bekerja sama, memimpin dan mengambil keputusan, serta mampu mendengarkan dan memberi informasi yang diperlukan, garis bawah itu, yang diperlukan. 5. Memegang teguh kode etik, menjaga konfidensialitas alias rahasia, tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang dilayani maupun rekan kerja, berpakaian sopan sesuai profesi PNS, dan menjunjung tinggi etika moral PNS. Lihat nih ya, ada apa ya, tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang dilayani maupun rekan kerja. Nah, ini perlu digarisbawahi karena ada banyak masukan dan laporan mengenai ASN yang misalnya merokok di kantor gitu ya. Bahkan ada di instansi tertentu yang merokoknya malah di dalam ruangan ber-AC dan itu dilakukan oleh pimpinan. Ada yang pernah cerita dari instansi lain. Orang-orang seperti ini harusnya nggak layak jadi ASN, harus segera dicopot. Bahkan ketika di luar kantor, misalnya kita lagi makan gitu misalnya sama rekan kerja, kan ada yang merokok terus asapnya kena orang lain gitu. Jadi orang yang merokok hendaklah menghargai orang yang tidak merokok. Jangan sampai asap Anda itu dihirup oleh orang lain yang tidak merokok. Itu terlalu kurang ajar, tidak sopan.
dan tidak sehat. Nah, kita lihat di sini ada perubahan lingkungan strategis. Ditinjau dari pandangan Uri Brenner, 4 level lingkungan strategis yang dapat memengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, kemudian nasional, dan dunia. Ya, jadi jangan lupakan efek kupu-kupu bahwa apa yang diperbuat satu orang itu bisa memengaruhi banyak orang sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat itu harus sadar bahwa setiap individu itu nggak hidup sendiri gitu. Tadi kan contoh gampangnya rokok lah. Atau contoh lain buang sampah sembarangan. Kita merasa cuma buang 1 gram misalnya. Tapi kalau pembuangan 1 gram di jalanan atau di sungai atau di mana itu dilakukan oleh 1 juta orang, itu sudah 1 juta gram gitu loh. Bagaimana kalau itu terjadi selama 1 juta hari? Udah berapa banyak? Berapa ton? Dan itu memengaruhi lingkungan hidup, membunuh hewan-hewan, ya kan, membuat tanah jadi tidak subur dan lain-lain. Banyak sekali yang akan terpengaruh. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. 1. Modal intelektual. Pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar penasaran, proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah gitu loh. Misalnya, kenapa korupsi masih terjadi? Kan kita penasaran, apa nih yang salah? Itu bisa diteliti sebenarnya. Hasil risetnya sebenarnya bisa dipublikasikan dan dijadikan dasar pembuatan keputusan. Masalahnya apakah hasil riset itu akan dihargai oleh pembuat keputusan? Nomor 2, modal emosional. Goldman et al. 2013 menggunakan istilah emotional intelligence untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Kita merasa oke-oke aja tapi jangan-jangan yang kita lakukan itu membuat orang lain merasakan ketidakadilan. Hati-hati. 3. Modal sosial. Jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Rasa percaya, saling pengertian, dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas. Modal sosial ditujukan untuk menumbuhkan kembali jejaring kerjasama dan hubungan interpersonal yang mendukung kesuksesan. Ini sangat penting, tapi tolong jangan dikontaminasi ya. Kalau modal sosial ini sudah dirusak dengan KKN misalnya, ya apalagi yang mau dimanfaatkan dari modal sosial ini. 4. Modal ketabahan. Konsep modal ketabahan berasal dari Paul G. Stoltz. Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Berdasarkan perumpamaan pada para pendaki gunung, Stoltz membedakan 3 jenis manusia, quitter, camper, dan climber. 5. Modal etika atau moral. Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai. Tujuan dan tindakan kita atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. 4 komponen modal moral atau etika adalah 1. Integritas, 2. Bertanggung jawab, 3. Penyayang, 4. Pemaaf. 5. Modal kesehatan. Tolak ukur kesehatan adalah bebas dari penyakit dan tolak ukur kekuatan fisik adalah tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Nah, kita masuk ke isu strategis kontemporer. Yang pertama ada korupsi, ya sebagaimana kita bisa lihat di sini. Ada Saud Situmorang ya, mantan komisioner KPK, juga bersama beberapa penyidik KPK dan uang hasil sitaan. Nah, ini menarik untuk dikaji ya, kemana larinya uang-uang hasil sitaan ini. Kemudian kita lihat sejarah korupsi, ada dari Mesir. Di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Yunani, dan Romawi kuno, korupsi adalah masalah serius. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Hammurabi dari Babilonia yang naik takhta sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, telah memerintahkan seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki perkara penyuapan. Wow, 1200 tahun sebelum Masehi. Syamash, seorang raja Assyria sekitar 200 sebelum Masehi, tercatat pernah menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap. Nah, ini dia. Harus kita pertahankan sampai sekarang. Hakim, penegak hukum yang justru menerima suap, melakukan korupsi, justru harus ditindak lebih
mendapat pidana yang lebih berat daripada warga sipil lainnya. Cina, Hansu karya Panku menceritakan bahwa pada awal berdirinya dinasti Han, yaitu 206 sebelum Masehi, masyarakat menghadapi kesulitan pangan sehingga mengakibatkan setengah dari jumlah penduduk meninggal dunia. Nah, ini kesulitan pangan ini akibat apa? Jangan-jangan akibat keteledoran pimpinan. Jadi korupsi itu kan sesuatu yang merugikan negara ya. Kadang-kadang dia bilang tidak dilakukan secara sengaja, tapi harusnya dalam definisi korupsi ada tercakup yang namanya kesalahan pengambilan kebijakan. Gitu loh. Pokoknya yang merugikan masyarakat banyak. The History of Java, karya Raffles 1816 menyebutkan karakter orang Jawa sangat nerimo atau pasrah pada keadaan, namun memiliki keinginan untuk dihargai orang lain, tidak terus terang, menyembunyikan persoalan dan oportunis. Bangsawan Jawa gemar menumpuk harta dan memelihara abdi dalam hanya untuk kepuasan. Selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Perilaku tersebut menjadi embrio lahirnya generasi oportunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup. Nah, ini hati-hati nih ya. Kalau ada orang-orang yang ABK, asal Bapak senang, ABS ya. Asal Bapak senang. Bahaya kalau pimpinan kita minta yang aneh-aneh dan kita nurut-nurut saja, ternyata melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bisa rusak negaranya. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah mengatur berbagai modus operandi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formal. Memperluas pengertian pegawai negeri sehingga perilaku korupsi tidak hanya didefinisikan kepada orang per orang, tetapi juga pada korporasi, dan jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan. Tapi siapa? Siapakah koruptor yang pernah dipidana mati? Itu pertanyaan kita. Kita meluncur ke topik selanjutnya, itu narkoba. Menurut Online Etymology Dictionary, narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang tunggu. Ini aduh, gimana caranya nih? Mana tadi? Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata narsisus, yang berarti jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang membuat orang tidak sadarkan diri. Narkotika dan obat berbahaya serta nafza, istilah yang digunakan oleh Kemenkes, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, Kemenkes 2010. Kedua istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Dunia internasional menyebutnya dengan istilah narkotika yang mengandung arti obat-obatan, jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sehingga dengan menggunakan istilah narkotika berarti telah meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ini menarik ya, karena berbeda dengan korupsi, bandar narkoba sudah ada beberapa yang dihukum mati, tetapi kurang ya. Harusnya memang kejahatan luar biasa seperti korupsi dan narkoba dan terorisme memang harus banyak hukuman matinya untuk menimbulkan efek jerak kepada calon-calon pelaku berikutnya. Penggolongan narkotika, golongan 1, ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan, dan sangat berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh 1, opiat, morfin, heroin, petidin, candu. 2, ganja atau kanabis, marijuana, hasis. 3, kokain, serbuk kokain, pasta kokain, daun koka. Golongan 2, berhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, morfin dan petidin. Golongan 3, berhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh, kodein. Penggolongan psikotropika. Golongan 1, hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi serta sangat berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, ekstasi, LSD. Golongan 2, berhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, amfetamin, sabu, metilfenidat, atau apa ini? Enggak kebaca. Golongan 3, berhasiat pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contoh, pentobarbital, flunitrazepam. Golongan 4, berhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh,
diazepam, bromazepam, fenobarbital, clonazepam, chlordiazepoxide, dan nitrazepam. Zat adiktif, alkohol, mengandung etanol etil, alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat. Inhalansia, gas yang dihirup, dan solven, zat pelarut, senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin yang sering disalahgunakan seperti lem, thinner, cat kuku, dan lain-lain. Lalu ada tembakau. Ini yang membingungkan dalam kerangka bela negara ya. Karena apa ya? Perusahaan rokok masih banyak dan mereka bebas sekali. Bukan cuma bebas berjualan, bahkan kita lihat tidak ada aturan yang jelas yang ketat untuk memidanakan orang yang menjual rokok kepada anak kecil. Sehingga di warung-warung kita bisa lihat anak kecil beli rokok. Gitu. Pertama, si penjual warung tidak pernah dipidana. Siapa coba? Ada nggak orang warung atau orang minimarket atau orang supermarket yang menjual rokok kepada anak-anak dan dipidana? Atau orang dewasa yang menyuruh anak kecil membeli rokok? Ada nggak yang pernah dipidana? Perusahaan rokok ini, cukong-cukong ini masih sangat dibiarkan bebas oleh negara. Jadi kita nggak tahu nih para pejabat kita yang digaji sangat tinggi itu tujuan hidupnya apa. Gitu. Mereka juga punya anak, mereka juga punya cucu. Apakah hanya anak dan cucu saja yang mereka pikirkan? Mereka lupa ada anak dan cucu orang lain di negara ini yang uang pajaknya mereka nikmati sebagai gaji dan tunjangan, tetapi tidak dikembalikan dalam bentuk kebijakan yang benar-benar bijak, gitu, yang memidanakan para pelanggar. Gitu. Harusnya orang yang merokok di depan publik, yang asapnya terpapar pada orang lain yang tidak merokok, itu harus dipidana juga dong. Terus, kenapa masih ada iklan rokok di ruang publik? Kita jalan aja, di jalan raya itu banyak sekali. Ada spanduk, ada banyak macam-macam iklan rokok. Padahal di jalan raya itu kan ada banyak anak kecil lewat. Gitu. Di televisi, bahkan di media seperti Kompas, saya baca kompas.com misalnya, tempo.co, itu masih ada kadang-kadang iklan rokok. Itu sangat tidak etis. Mengingat pembaca Kompas dan Tempo bukan cuma orang-orang berusia 18-14 tahun ke atas. Jadi, ya itulah, dalam kerangka ASN yang mau membela negaranya, mencerdaskan kehidupan bangsa, sangat perlu kita kritik pimpinan-pimpinan yang tidak sensitif terhadap isu kesehatan ini. Padahal apabila seorang perokok itu adalah seorang kepala keluarga, lalu terkena kanker, serangan jantung, dan lain-lain, lalu meninggal, dan beliau kebetulan adalah tulang punggung keluarga, ya akan banyak bermunculan keluarga miskin baru di Republik ini. Sejarah narkotika. Perang Candu pada tahun 1839 sampai dengan 1842, dan Perang Candu II pada tahun 1856 sampai dengan 1860. Inggris dan Prancis melancarkan perang candu ke Cina dengan membanjiri candu. Perang nirmiliter ini ditandai dengan penyelundupan candu ke Cina. Membanjirnya candu ke Cina berdampak melemahnya rakyat Cina yang juga berdampak pada kekuatan militer Cina. Nah, ini bisa juga terjadi sampai hari ini. Kenapa masih banyak narkoba diperdagangkan di Republik ini? Gitu loh. Siapa di balik semua ini? Adakah pihak yang memang ingin generasi muda kita hancur? Gitu loh. Perang saudara di Amerika Serikat 1856. Narkoba jenis morfin sudah dipakai untuk keperluan perang saudara di Amerika Serikat. Morfin digunakan militer untuk penghilang rasa sakit apabila terdapat serdadu yang terluka akibat terkena peluru senjata api. Ya ada gunanya sebenarnya untuk militer, untuk medis ya. Makanya ada istilah penyalahgunaan, karena sebenarnya obat-obatan itu ada gunanya, guna yang sebenar gitu. Tapi disalahgunakan. Nah, penyalahgunaannya ini yang perlu kita sikat. Indonesia atau Nusantara, orang-orang di Pulau Jawa ditengarai sudah menggunakan opium. Pada abad ke-17 terjadi perang antara pedagang Inggris dan VOC untuk memperebutkan pasar opium di Pulau Jawa. Pada tahun 1677, VOC memenangkan persaingan ini dan berhasil memaksa Raja Mataram
Amangkurat II untuk menandatangani perjanjian yang sangat menentukan, yaitu Raja Mataram memberikan hak monopoli kepada company untuk memperdagangkan opium di wilayah kerajaannya. Ini gila sekali ya. Baik yang memperdagangkan maupun yang memberi izin perdagangan, orang-orang sakit semua. Terorisme, kita beralih, adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Ini menarik karena di sini ada dikatakan lingkungan hidup. Berarti harusnya penebangan hutan alami yang kemudian diubah menjadi sawit atau yang diubah menjadi tambang batu bara, berarti terorisme dong. Kan menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Objek vital strategis, hutan pasti strategis dong. Memproduksi oksigen, ya kan, mengikat karbon. Menarik ini, menarik untuk dikaji. Oke, terorisme dan radikalisme. PBB mengeluarkan resolusi 60288 tahun 2006 tentang UN Global Counter-Terrorism Strategy yang berisi 4 pilar strategi global pemberantasan terorisme, yaitu 1. Pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme. 2. Langkah pencegahan dan memerangi terorisme. 3. Peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas terorisme serta penguatan peran sistem PBB. Dan 4. Penegakan HAM bagi semua pihak dan penegakan rule of law sebagai dasar pemberantasan terorisme. Selain itu, PBB juga menyusun high-level panel on threats, challenges, and change yang menempatkan terorisme sebagai salah satu dari 6 kejahatan yang penanggulangannya memerlukan apa ini? Kepotong. Ini menarik karena sampai sekarang ada orang yang cukup terkenal ya. Dia anggota sebuah ormas. Bahkan di siaran live televisi aja dia pernah menyiramkan apa ya? Air gitu ke seorang dosen UI, dan itu disaksikan loh oleh seorang pejabat Polri yang kebetulan ada di stasiun TV itu juga untuk wawancara berikutnya, atau sedang ini ya, interaktif melalui teknologi, saya lupa. Kejadiannya lama, udah lama, 2009 kalau nggak salah. Dan sampai sekarang pelakunya tidak pernah ditangkap begitu. Dan orang yang sama ini juga pernah viral videonya menghadiri sebuah acara baiat ISIS. Tidak pernah ditangkap. Jadi di mana keseriusan kita memberantas terorisme dan radikalisme sebenarnya? 4 tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia. Ada left wing teroris, teroris sayap kiri atau left wing teroris merupakan kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis. Ada right wing teroris sayap kanan, menggambarkan bahwa mereka terinspirasi dari fasisme. Wah, fasisme. Etnonasionalis atau teroris separatis merupakan gerakan separatis yang mengiringi gelombang dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua. Religious or scared teroris, teroris keagamaan atau ketakutan, atau religious. Ini bahasanya gimana sih? Merupakan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama atau agama menjadi landasan atau agenda mereka. Wow. Ini apa ini? Terorisme di Indonesia. Oke, di sini ada infografis ya dari media sepertinya. Iya benar. Ini ada apa namanya? Pembajakan Merpati Nusantara Airlines. Ya, meminta tebusan 20 juta rupiah. Oh, ini kan tahun 72, 20 juta itu tinggi sekali ya. Hermawan akhirnya ditembak mati oleh sang pilot, Hindiarto Sugondo, setelah menerima pistol dari anggota TNI AU dari luar pesawat. Wow, ini keren banget gimana caranya. Garuda 488 Jakarta Surabaya dibajak Triyudo, karyawan sipil honorer TNI AU. Waduh. Ketika pesawat bersiap lepas landas pada pukul 7 malam, dia menyandra pramugari dengan menghunus badik. Sempat mengeluarkan tuntutan, Triyudo dibekuk dari belakang oleh seorang pilot yang menjadi penumpang. Keren ya, memang teroris ini nggak boleh dikasih ampun, saudara-saudara. Ada perubahan target terorisme di sini. Pada awalnya mengincar rumah ibadah dan bangunan yang dianggap sebagai simbol imperialisme asing. Belakangan teroris mengubah target serangan yaitu simbol negara. Pun pelaku teror berubah dari organisasi besar menjadi organisasi kecil, terdiri dari 5-6 orang atau dikenal sebagai sel, seperti sel kanker gitu ya. Makanya
Begitu ditemukan harus langsung dicabut biar tidak merusak seluruh tubuh. Perempuan dan aksi terorisme. Dian Yulinovi, mantan TKW di Taiwan. Oh my God. Peran membawa bom panci untuk menyerang Istana Kepresidenan, ditangkap Densus 88 di Bekasi 11 Desember 2016. Hukuman 7,5 tahun. Tutin Sugiyarti memotivasi Dian Yulinovi untuk berjihad dan mempertemukan dengan Nur Solihin yang kemudian menikahi Dian. Vonis 3,5 tahun. Ya pokoknya di sini sekarang banyak juga perempuan yang sudah menjadi bagian dari terorisme. Ini amat disayangkan ya. Karena perempuan itu kan dikenal lebih halus perasaannya daripada laki-laki. Tetapi kenapa mereka yang perasaannya lebih halus daripada laki-laki ini malah jadi tega membunuh juga? Pasti ada ajaran yang sangat keliru yang dimasukkan ke kepala mereka. Mereka korban sebenarnya, korban pencucian otak. Dan di mana tanggung jawab pemerintah? Apakah di YouTube, di Twitter, di Facebook, di medsos lainnya sedang terjadi pencucian otak sekarang? Polisi siber di mana? Harusnya polisi siber jumlahnya ditambah karena Nusantara ini fisiknya aja luas banget, apalagi mayanya. Gimana cara ngontrol semuanya ini kalau polisi siber jumlahnya sangat sedikit? Tolonglah. Hubungan radikalisme dan terorisme. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Untuk memahami hubungan konseptual antara radikalisme dan terorisme dengan menyusun kembali definisi istilah yang terkait. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi ekstrem. Ciri-ciri sikap dan paham radikal adalah tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, eksklusif, membedakan diri dari umat umumnya, dan revolusioner, cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Jadi intinya adalah kekerasan. Jadi ada yang disebut dengan kebebasan berpendapat, tetapi harusnya itu dibatasi. Ketika sudah mulai ada ancaman pembunuhan dan sebagainya, itu orang harus langsung ditangkap sebenarnya. Ada kan video viral beberapa tahun yang lalu tentang seorang kakek ya yang mengancam untuk membunuh seseorang kalau masuk ke daerahnya. Dan saya tidak pernah dengar kakek itu dipidanakan. Radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal yang mengatasnamakan ajaran agama atau golongan dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Kita lihat di sini kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi, deradikalisasi. Jadi ini adalah sebuah lingkaran. Artinya mereka tidak bisa putus. Mereka harus dilakukan terus-menerus. Ketika deradikalisasi sudah selesai, kita tetap harus siap siaga secara nasional. Makanya polisi siber itu sangat dibutuhkan. Dan harus ada sebuah skema pelaporan yang terpercaya dan akurat dan cepat ditanggapi. Sehingga ketika masyarakat mulai menemukan misalnya mereka melewati sebuah rumah ibadah terus nggak sengaja dengar dari pengeras suaranya ada mulai ajaran-ajaran untuk mengkafirkan orang lain atau mengajak orang untuk melakukan kekerasan dan sebagainya. Yaitu orang siapapun itu, mau tokoh agama, mau pejabat, mau siapapun, dia harus langsung ditangkap karena di situ sudah ada ancaman fisik kekerasan. Kita lihat di sini ada pemberdayaan. Dari sini dulu deh. Apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan nasional? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih. 1, pemberdayaan masyarakat. Kemudian peningkatan kemampuan aparatur. Tadi itu loh, polisi siber itu loh. Lalu perlindungan dan peningkatan sarana-prasarana, pengembangan kajian terorisme, pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Ya, harus diadakan juga pemetaan di internet. Situs apa atau aplikasi apa yang paling sering digunakan. Lalu akun-akun mana saja. Diawasi dan dilihat keterkaitan antara akun itu dan ya harus ada polisi siber yang pandai dan lihai dalam memeriksa akun-akun tersebut sampai ke dalam-dalamnya untuk mengumpulkan bukti bahwa yang bersangkutan memang berencana melakukan kekerasan. Tangkap langsung. Kontraradikalisasi. Terdiri atas kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi. Ini butuh banget kita. Tokoh-tokoh agama, pejabat-pejabat negara itu butuh banget memberikan narasi-narasi yang kontra radikalisme, kontra terorisme.
supaya masyarakat yang masih awam, yang masih polos itu bisa mengerti bahwa pemikiran-pemikiran yang menghalalkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda itu memang salah dan memang wajib dipidana. Kita lihat di sini. Deradikalisasi, ada reintegrasi sosial, identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi. Rehabilitasi melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, kewirausahaan. Nah, ini pembinaan wawasan kebangsaan juga dilakukan kepada ASN alias aparatur sipil negara. Nah, jangan lupa ada juga kok ASN-ASN yang berpendapat bahwa it's okay kalau Indonesia ini berubah menjadi negara agama atau it's okay kalau Pancasila 20 atau 30 tahun lagi diganti. Orang-orang seperti ini kenapa bisa sampai lulus jadi ASN? Gitu. Wow, ada video. Bagi saya pahlawan itu orang yang betul berjasa di tingkat nasional bagi bangsanya. Ada segala macam pahlawan, pahlawan karena dia mati di medan perang, tapi mungkin lebih penting pahlawan orang yang menjadi teladan. Pahlawan mesti membanggakan bangsa. Di bangsa lebih dia merasa, wah aku mau jadi seperti dia itu. Dan jadi ada unsur contoh, unsur teladan, sosok yang mengesankan. Saya kira teladan itu harus sesuatu yang positif dan merangsang yang baik di dalam hati kita semua. Jadi yang seakan-akan membuat kita menjadi orang baik, orang lebih baik melihat pahlawan itu bagi saya seorang pahlawan. Menimbulkan perasaan aku mau jadi seperti dia itu, dan dengan demikian aku mau menjadi orang lebih baik. Tentu kalau orang melihat seorang pembunuh hebat dan mau menjadi seperti itu, ya bukan pahlawan itu. Ya, salah satu pahlawan yang jarang kita bahas belakangan adalah Rianto, anggota Banser NU yang meskipun beliau adalah seorang Muslim, beliau turut menjaga sebuah gereja pada malam Natal di Jawa Tengah kalau nggak salah, dan beliau menemukan sebuah bom, dan bom itu beliau bawa lari keluar dari gereja, beliau peluk dan akhirnya meledak di tubuh beliau. Beliau pun hancur dan tewas. Itulah contoh pahlawan. Jadi beliau bahkan tidak hanya membela orang yang seagama dengan beliau. Salut, respect banget untuk Mas Rianto. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati terus Banser NU. Kiranya kerukunan antar umat beragama terus boleh terjalin sehingga yang namanya teroris nggak bisa masuk ke dalam hati dan pikiran masyarakat Republik Indonesia. Kita melaju ke money laundering. Dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah satu tindak kejahatan. Sejak tahun 1980-an, praktik pencucian uang sebagai suatu tindakan kejahatan telah menjadi pusat perhatian dunia barat, seperti negara maju yang tergabung dalam G8, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obatan terlarang, narkotika, dan psikotropika. Nah, kita lihat di sini ada banyak ya, pencucian uang dan pendanaan terorisme menggunakan jasa keuangan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Jadi bukan cuma terorisme, hasil kekayaan dari menjual narkoba atau memperjualbelikan manusia itu bisa dicuci. Kelihatan seperti hasil yang halal gitu ya. Ya bisa aja misalnya seorang penjahat ini punya perusahaan. Perusahaannya bergerak di bidang otomotif kah atau apakah?
Tapi sebenarnya dia punya bisnis sampingan, yaitu jual beli narkoba gitu loh. Tapi karena dia punya power, dia punya uang banyak, dia bisa tutup mulut aparat yang lemah gitu ya, sehingga kejahatannya tidak pernah terekspos dan uang yang dihasilkan pun akhirnya kelihatan seperti hasil usaha. Atau kadang-kadang mungkin bisa orang mendirikan yayasan begitu. Yayasan pendidikan misalnya, pendidikan internasional pula sehingga mahal sekali biaya pendidikannya sehingga uang yang dihasilkan tanda kutip oleh yayasan itu terkesan normal-normal saja kalau jumlahnya besar gitu. Karena memang sekolah internasional, misalnya begitu misalnya. Kita lihat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Ada banyak dan di media beberapa tahun lalu juga ada beberapa nama orang yang cukup populer disebut-sebut ikut mendanai terorisme di luar negeri, gitu ya. Tapi orang-orang tersebut belum diperiksa sampai hari ini. Jadi memang kita butuh ketegasan. Orang-orang yang membiayai terorisme baik di dalam maupun di luar negeri ya memang harus disikat semua. Iya kan, ini ada banyak perintilannya dan semoga ini semua bisa berjalan dengan baik. Kita berlaju ke proxy war sekarang. Sejarahnya perang proxy telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara. Kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence memengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Ini menarik untuk dikaji ya, karena yang dimaksud dengan proxy itu kan wakil sebenarnya. Jadi bukan si A melawan si B, tapi wakilnya si A melawan wakilnya si B. Dan kadang-kadang terjadinya bukan di lokasi si A dan bukan di lokasi si B, tapi di lokasi lain, misalnya di tempat C atau D. Nah, di tempat C itu ada wakil-wakil A versus wakil-wakil B. Dan orang-orang bayaran, tentara-tentara bayaran, pokoknya nggak kelihatan langsung keterlibatan dari pemerintah di negara A atau negara B itu. Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo menyebutkan proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Perang proxy merupakan bagian dari modus perang asimetrik sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irregular dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. Perang proxy memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya. Ya kan? Salah satu contohnya adalah Al-Qaeda waktu itu di Afghanistan yang dibiayai oleh persenjataannya dibiayai oleh Amerika Serikat yang sebenarnya untuk mengusir pengaruh komunisme. Tapi belakangan malah Al-Qaeda itu justru ikut memusuhi inangnya sendiri ya. Sasaran proxy war, mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Nah, yang harus diingat oleh generasi muda Indonesia bahwa proxy war itu juga mengambil tempat di Indonesia. Kelihatannya gampang sih dikaji, maksudnya gampang kelihatan kalau udah mulai ada orang-orang yang mengatakan bahwa demokrasi itu sistem kufur gitu, atau mengatakan Pancasila itu boleh diganti. Oh, hati-hati. Itu adalah bagian dari proxy war. Ada pihak-pihak di luar sana yang ingin kita tidak lagi punya Pancasila, karena Pancasila itu adalah akta kelahiran kita. Kalau Pancasila itu sudah kita hapus, maka runtuh sudah ini semua. Udah, kalau ketika udah runtuh, nanti muncullah orang-orang yang ingin Papua merdeka, ingin Maluku merdeka, Aceh merdeka, Batak merdeka, Bali merdeka. Udah Indonesia hancur gitu loh. Kita nggak lagi bisa bertarung sebagai sebuah kekuatan besar. Nanti udah kekuatan-kekuatan kecil yang gampang dicaplok sama musuh. Hati-hati. Nah, kita lihat ya, communication. Oh, ini hate speech dan hoax.
Ini kita lihat elemennya halayak, sifatnya luas, komunikator tidak dapat berinteraksi dengan halayak secara tatap muka. Heterogen, berbagai diferensiasi masyarakat. Anonim. Ya, ini masalahnya. Jadi, karena media sosial ini sifatnya anonim, nah ini masalahnya. Harusnya sih pembuat regulasi itu mengatur sedemikian rupa. Kita kan punya KTP elektronik, kita punya NIK. Bagaimana kalau setiap penyedia jasa medsos itu dibuat tunduk kepada undang-undang yang berlaku? Jadi misalnya Facebook, oh Facebook kamu mau beroperasi di Indonesia, ya udah kamu bikin kantor dong di Indonesia dan di kantor itu harus ada orang-orang dari Kemenkominfo misalnya atau dari Siber Polri. Jadi kita bisa atur kalau sudah mulai ada akun-akun yang menyebar hate speech, pergunjingan sara atau ancaman kekerasan itu akun itu bisa langsung di take down dan pengujar kebenciannya bisa langsung ditangkap, dipidana gitu. Sehingga tidak tidak keburu kontennya itu tersebar dan menyulut kemarahan banyak orang gitu loh. Ada lagi konten-konten pornografi dan konten-konten lain, terorisme dan sebagainya, kekerasan. Itu mudah sekali fitnah, hoax tersebar di media sosial karena pertama Facebook, Twitter, Instagram itu nggak tahu apakah mereka sudah punya kantor di Indonesia dan apakah kantor-kantornya itu sudah disusupi gitu loh, sudah terbuka untuk diaudit oleh Kominfo, oleh Siber Polri gitu loh. Eee, Kemudian harusnya setiap akun itu ya dibuat berdasarkan NIK. Jadi pertama keuntungannya apa? Pertama anak-anak di bawah umur tidak bisa mengakses situs-situs tersebut, aplikasi-aplikasi tersebut. Kedua, setiap orang cuma bisa punya satu akun karena setiap orang punya satu NIK gitu loh. Jadi kalau ada akun yang aneh-aneh, ya kita udah tahu itu siapa karena akun itu dibuat oleh NIK orang tertentu gitu loh. Media massa berbicara atas nama lembaga tempat di mana mereka berkomunikasi sehingga pada tingkat tertentu kelembagaan tersebut dapat berfungsi sebagai fasilitas sosial yang dapat ikut mendorong komunikator dalam menyampaikan pesan-pesannya. Sedangkan media sosial baik pemberi informasi maupun penerimanya seperti bisa memiliki media sendiri. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi kemudian terhubung dengan kolega atau publik untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Undang-undangnya udah banyak, tapi sejauh apakah efektivitasnya? Karena ya itu tadi, pertama belum terlihat adanya ketegasan negara untuk mewajibkan para penyedia layanan itu untuk membuka kantor di Indonesia. Kalau buka kantor di Indonesia kan enak, pertama lapangan pekerjaan bertambah, ya kan? Yang kedua mudah dikontrol, ya kan? Kita wajibkan di kantor-kantor medsos itu nantinya ada ya petugas-petugas dari instansi pemerintah seperti Kominfo dan Siber Polri gitu loh. Seingat saya di Jerman itu ada yang namanya Facebook Deletion Center gitu loh. Jadi kantor yang dikelola bersama oleh pihak Facebook dan pihak otoritas Jerman, sehingga ketika ada muatan-muatan seperti child pornography itu bisa langsung di take down dan pelakunya bisa langsung ditangkap gitu loh. Itu harusnya terjadi juga di Indonesia karena konten yang busuk-busuk masih banyak berseliweran di dunia maya kita gitu loh. Ya Facebook, puji Tuhan sudah lumayan bersih, Google sudah lumayan bersih, tapi Twitter itu hati-hati loh. Twitter sampai sekarang masih masih mengizinkan penggunanya untuk mengunggah konten pornografi. Bahkan ada juga pelacur-pelacur, mucikari-mucikari yang menggunakan Twitter gitu loh. Dan apabila masyarakat membuat laporan kepada Siber Polri, apakah langsung ditindak atau tidak, ya kita tidak tahu. Pokoknya kita masih punya PR besar di sini dan para pembuat kebijakan itu terutama DPR ya, DPR sebagai pembuat undang-undang itu dituntut untuk bekerja lebih serius lagi di bidang ini. Nah, dampak langsung dan tidak langsung terhadap publik. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer gitu loh. Ini ada orang-orang yang menjadi hacker, mengambil data pribadi pengguna gitu. Ada juga orang-orang yang melakukan penipuan, kirim SMS. Selamat Anda mendapatkan
apa namanya, hadiah 10 juta rupiah dari perusahaan A, perusahaan B gitu-gitu. Saya sendiri sudah pernah beberapa kali melakukan screenshot atau tangkap layar terhadap, pesan-pesan penipuan seperti itu dan saya laporkan secara daring kepada pihak yang berwenang dalam hal tersebut dan saya sampai sekarang belum pernah, mendapatkan respons ya. Jadi amat menyedihkan sih. Jadi SOP-nya bagaimana belum jelas. Hate speech juga masih banyak di dunia maya. Eh, Ya udah kadang-kadang ada juga kayak, perkataan kasar yang menyinggung SARA atau kadang bahkan, ya mengancam kekerasan dan kita report misalnya ke Twitter atau ke Instagram. Kadang memang direspons tapi kadang juga tidak. Makanya ini kita butuh kerjasama gitu loh, antara pemerintah dengan penyedia layanan. Hoax juga masih banyak gitu loh dan kasihan, banyak juga tersebar di grup-grup WhatsApp keluarga yang isinya orang-orang yang sudah lansia dan mungkin sudah mulai kehilangan daya kritisnya, sehingga ya hoax ini misalnya berbentuk kesehatan. Mereka mulai ikutin tuh saran-saran yang sebenarnya tidak medis dan tidak rasional gitu loh. Korbannya sudah ada di republik ini gitu loh. Orang-orang yang misalnya kena kanker, dokter bilang angkat tapi takut gitu. Terus malah baca-baca tuh ada yang di-share temannya di grup WhatsApp dan malah dipercayai dan malah semakin merusak kesehatannya. Ini lantas siapa yang mau bertanggung jawab? Padahal penyedia layanan seperti WhatsApp itu kan mendulang profit yang sangat besar, tapi apakah dibarengi dengan tanggung jawab moral yang kita ikat gitu? Karena dia beroperasi di Indonesia, kita punya 270 juta jiwa, berapa ratus juta penggunanya ada di Indonesia. Jadi mereka bisa dapat untung besar gitu loh. Sementara tanggung jawab mereka itu kita tuntut sampai sejauh mana sih? Apakah mereka punya kantor di Indonesia dan apakah kantornya di Indonesia itu terbuka untuk diaudit oleh teman-teman dari Kominfo atau Siber Polri? Bagaimana? Nah, teknis analisis isu Collins Cabell English Language Dictionary 1987. An important subject that people are discussing or arguing about. When you talk about the issue, you are referring to the really important part of the thing that you are considering or discussing. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada yang namanya current issue, ada yang namanya emerging issue, ada yang namanya isu potensial. Current issue merupakan kelompok isu yang mendapat perhatian dan sorotan publik secara luas, memerlukan penanganan sesegera mungkin. Emerging issue itu berkembang, perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Isu potensial. Kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terintegrasi dari beberapa instrumen sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Nah, issue scan, media scanning, penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lain yang dapat diakses publik secara luas. Existing data, menelusuri survei, polling atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Knowledgeable others, profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Public and private organizations, komisi independen, masjid atau gereja, institusi, bisnis, dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu. Public at large, masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Teknik tapisan menetapkan rentangan penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, bukan hoax berarti kan? Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. U artinya urgency. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat
yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, mind mapping. Nah, ini adalah sebuah strategi yang menarik gitu ya, untuk membahas sebuah isu. Karena ini tidak terikat pada struktur yang linear, vertikal atau horizontal, karena bisa kemana-mana. Bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Karena kadang-kadang sebuah isu itu percabangannya sangat kompleks. Ini adalah fishbone diagram. Kita lihat di sini penyebabnya apa, akibatnya apa. Akibat yang terjadi adalah bahaya radikalisasi. Kita lihat di sini ada apa? Surroundings. Apa yang ada di sekitar radikalisasi ini? Ada kemiskinan, ada masyarakat yang jauh dari kota. Sistem bagaimana? Pendidikan agama tidak tuntas, insentif tidak cukup. Insentif tidak cukup. Oh, sama juga nih, suppliers. Jumlah SDM tidak memadai, insentif tidak cukup. Skills, terbangun dari isolasi, indoktrinasi melalui media. Ada juga analisis SWOT. Strengths artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunities artinya kesempatan, threats itu artinya ancaman. Jadi yang di atas ini dari dalam, yang di bawah ini dari luar. Ya, demikian pembahasan mengenai analisis isu kontemporer. Merupakan sebuah pembelajaran yang bernas dan menarik, dan memang setiap ASN harus paham isu-isu ini, karena kalau tidak nanti kita bekerja bisa seperti robot ya. Kita tidak tahu apa yang kita sedang hadapi dan kita jadi tidak sensitif. Kita dapat laporan dan kita kerjanya bisa lambat sekali karena kita nggak tahu di sana ada nyawa manusia yang terancam. Jadi semoga semua ASN di Republik ini dan di muka bumi ini punya sensitivitas yang sama, punya kepekaan. Jadi kita sama-sama tahu bahwa tugas dan fungsi kita pada intinya adalah melindungi segenap tumpah darah kita. Jangan sampai ada satupun warga kita yang menjadi korban dari narkoba, terorisme, prostitusi, perdagangan manusia, dan lain-lain. Dan hanya gara-gara kita sebagai ASN lambat dalam menangani isu-isu ini. Tuhan memberkati semua ASN di Republik Indonesia.